Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan bahasan tentang fungsi. Kali ini kita akan lihat kontinuitas fungsi atau kekontinuan fungsi di satu titik. Misalnya kita punya atau diberikan 4 grafik, ya. Grafik Y sebagai fungsi X, yang pertama misalnya seperti ini. Pada X sama dengan C, ini grafik yang A, katakan saja. Kemudian yang kedua, ya. Yang ketiga, dan yang keempat, oke ya, jadi ada 4 buah grafik yang sudah ditampilkan ya. Nah, kalau kita perhatikan dari ke 4 grafik ini ya, grafik pertama ya, di X sama dengan C ini terputus ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi, kita gambarkan udah di sini, kemudian pindah ya, terputus atau discontinue di C ya. Terputus di sini. Kemudian yang B juga sama ya, discontinue. Kenapa? Karena ketika kita gambarkan nih, kita sempat pindah dulu ya, pindah dulu ke sini untuk membuat titik di X sama dengan C yang nilainya M, baru dilanjutkan. Demikian pula untuk yang ketiga, sama ya. Ini juga, nah ini fungsinya tidak didefinisikan untuk X sama dengan C bahkan ya, sini ya. Oke. Jadi bulatan kosong ya. Nah, yang keempat, nah ini ya, yang keempat menerus terus ya, tidak pernah berhenti menggambarkannya ya. Nah, jadi grafik A, B, dan C atau fungsi fx untuk pada grafik A, B, dan C ini discontinue di C atau tidak continue di C. Sementara yang D ini continue di C, kan ya. Nah, lalu apa yang membedakan dari keempat ini? Kalau kemudian kita cek limitnya pada grafik yang A, yang sini, limit, jadi kalau kita cek limitnya dan nanti nilai FC-nya ya, limit X menuju
C dari fx. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita dekati dari kiri, ini kan menuju L, gitu kan ya? Didekati dari kanan, ini menuju M. Maka ini tidak sama limit kiri maupun limit kanannya. Karena itu maka limitnya tidak ada. Oke, jadi untuk kasus yang pertama, ketika limitnya tidak ada di X menuju C, itu sudah bisa dipastikan fungsinya tidak kontinu di X sama dengan C. Yang kedua, nah, bagaimana? Limitnya ada atau tidak? Limit X menuju C dari fx. Kalau kita dekati dari kiri, maka kita dapati ini L kan ya. Demikian pula kalau kita dekati dari kanan, maka yang ini akan menuju L juga. Ada, limitnya ada. Lalu apa yang membuat dia tidak kontinu? Ternyata bahwa nilai F pada saat C, ya nilainya pada saat C, itu kan M. Ini tidak sama. Ya. Jadi ketika ini tidak sama juga menunjukkan bahwa fungsi ini tidak kontinu. Kemudian yang C, limitnya ada atau tidak? Limit X menuju C dari fx berapa? Dari gambar L kan ya? Nih, sini limitnya. Ada limitnya. Tapi pertanyaannya, FC-nya bagaimana? Tidak didefinisikan. Karena tidak ada dalam gambarkannya. Tidak didefinisikan. Nah, ini juga tidak kontinu. Karena F tidak didefinisikan di X sama dengan C. Nah, yang terakhir ini kita bisa lihat bahwa limit X menuju C dari fx sama dengan L, gitu kan ya? Dan nilai FC-nya juga, nilai F pada saat X, nilai Y sama dengan, atau nilai Y pada saat X sama dengan C adalah L. Sama. Nah, dari sini kita bisa dapatkan satu teorema, ya, bahwa fungsi fx kontinu di X sama dengan C jika dan hanya jika, ya, limit X menuju C dari fx ada dan nilainya sama dengan FC. Oke. Jadi ini boleh dikatakan ini adalah syarat kekontinuan limit. Syarat kekontinuan fungsi di X sama dengan C. Kontinu hanya ini. Jika ini dia tidak dipenuhi, maka tidak kontinu. Oke. Kita coba lihat contohnya, ya. Pertama, misalnya diberikan atau diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x min 1 untuk x tidak sama dengan 1 dan 3 untuk x sama dengan 1. Nah, untuk mengeceknya kita lihat. Nah, untuk kasus yang ini kita langsung cari pertama cari limitnya dulu, ya, di X menuju 1. Jadi limit X menuju 1 dari fx berarti sama dengan limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 dibagi dengan X min 1. Nah, ini kan bisa dicari dengan cara apa?
Karena kalau kita masukkan 1 langsung ini 0 kan tidak boleh ya. Maka ini kita manipulasi dan ini bisa difaktorkan ya. Limit X menuju 1, yang atas itu kan jadi X min 1 dikali X plus 1 gitu ya. Dibagi dengan X min 1. Dan X min 1-nya ini kan boleh dicoret. Sehingga kita akan dapatkan limit X menuju 1 dari X plus 1. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya sama dengan, masukkan satunya ya, 2 kan? Kemudian kita cek sekarang F di mana? Di 1. Berapa F1? Nah, dari sini kita lihat bahwa ketika X sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 3, gitu kan ya. Oke. Nah, ternyata apa? Ternyata bahwa atau diperoleh gitu kan, limit X menuju C dari Fx yang sama dengan 2 tadi, bukan menuju C, menuju apa nih? 1 ya, menuju 1, itu dengan F1 tidak sama, gitu kan ya? Dengan demikian, Fx tidak kontinu di X sama dengan 1. Oke? Ya, ini contoh yang pertama ya. Jadi ketika tidak sama antara limitnya dan nilai F di titik tersebut ya, maka tidak kontinu. Kemudian yang kedua, kita lihat contoh kedua ya. Jadi ini yang tadi pertanyaan, katakan cek kontinuitas di X sama dengan 1. Yang kedua, misalnya kita punya fungsi diketahui Fx sama dengan AX kuadrat plus B untuk X kurang dari min 1. Kemudian dua untuk X lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 1. Dan AX min B untuk X lebih besar sama dengan 1. Tentukan A dan B agar Fx kontinu di setiap titik. Ya, jadi tentukan A dan B agar F kontinu di setiap titik. Nah, bagaimana caranya? Ya, prinsipnya tadi syarat kontinuitas adalah ini. Ya. Dan
kalau kita perhatikan kemungkinannya yang menjadi masalah, akan menjadi masalah, yakni di perbatasan. Jadi di mana? Di -1 pertama, ya, dan yang kedua di 1. Jadi ada 2 titik yang harus kita cek kontinuitasnya, ya. Jadi supaya kontinu nanti, ya, di titik -1 bagaimana A dan bagaimana B-nya. Juga kontinu di 1. Baik. Pertama kita cek di 1, ya. Kita dapatkan dulu limit X menuju -1 dari kiri. Dari fx, ini dari kiri, ya. Nah, dari kiri kita cek tadi fungsinya yang mana? 1 yang ax kuadrat plus b. Berarti kita akan dapatkan berapa ini? Masukkan -1, ini jadi a, ya, a plus b. Sementara limit kanannya, limit kanan x menuju -1 dari kanan, dari fx. Nah, untuk yang dari kanan tadi fungsinya apa? Nah, ini kan ya 2, ya. Oke. Jadi limit x menuju -1 dari 2. Limit konstanta kan dirinya sendiri kan ya, konstanta, ya. Kita cek juga, harus kita pastikan juga bahwa f-1 berapa nilainya. Kita cek dari grafiknya tadi, dari fungsinya. Pada saat x sama dengan -1, nilainya 2 juga, ya. Oke. Jadi ini sama dengan 2. Jadi harus kita cek juga ini. Karena siapa tahu tidak didefinisikan di f-1, ya. Kalau di f-1 tidak didefinisikan, jelas fungsi tidak kontinu di situ, ya. Nah, karena f di -1 sudah didefinisikan, ya, maka syaratnya akan kontinu di x sama dengan -1 kalau limit ini ada, gitu kan ya. Dan sama dengan f-1. Ini salah satu sudah sama, ya. Berarti kalau begitu agar kontinu haruslah bahwa limit kiri dan limit kanannya sama dengan apa? 2. Berarti agar kontinu, ya, agar limitnya ada, ya. Limitnya ada. Maka haruslah dipenuhi A ditambah B sama dengan 2. Nah, kita belum bisa dapatkan A dan B-nya, ya. Anggap aja ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, kita cek di X sama dengan 1. Tadi kan ini di X sama dengan -1, ya. Cari juga limit X menuju 1 dari kiri, dari fx. Kita cek lagi fungsinya. Tadi fungsinya adalah ini, ya. Jadi kalau menuju -1 dari kiri berarti yang 2 ini, ya. Oke, langsung saja dapatkan, ini hasilnya adalah 2. Kemudian limit X menuju 1 dari kanan. Nah, kalau dari kanan tadi fungsinya yang ini, ya, AX min B, ya. AX min B. Jadi AX min B. Berarti kita masukkan ini sama dengan A min B, ya. A min B. Oke. Kita cek juga F di 1. Berapa F di 1? F di 1. Untuk X sama dengan 1, ya,
Ini berarti A min B ya. Oke, AX min B fungsinya. Jadi F1 masukkan jadi A min B, karena X-nya 1. Nah, kita sudah dapatkan bahwa F1 juga didefinisikan. Definisi adalah A min B. Nah, maka berarti sekarang tinggal limitnya harus dipastikan ini harus sama berarti kan ya. Jadi agar continue, atau agar limitnya ada dulu lah, limitnya ada. Berarti A dikurangi B harus sama dengan 2. Ini persamaan 2. Oke. Nah, karena sudah dipastikan bahwa F1 didefinisikan dan sama dengan salah satu limitnya kan ya. Jadi kalau limit yang kanan dengan limit kiri sama, udah pasti otomatis akan sama dengan yang ini ya, F1. Sehingga syarat kontinuitas limitnya sudah dipenuhi. Berarti kita punya 2 persamaan. Nah, kalau sudah punya 2 persamaan, maka kita bisa lakukan eliminasi. Ya. Eliminasi. Berarti pertama A ditambah B sama dengan 2. Yang kedua A min B sama dengan 2. Supaya hilang salah satu kita tambahkan saja kan ya. Berarti 2A sama dengan 4. Kita peroleh berarti A-nya sama dengan 2. Ya, masukkan ke salah satu sini. Kalau A-nya 2, berarti berapa B-nya? 0 ya. Kalau A-nya 2, berarti B-nya 0. Sehingga kita dapatkan B-nya sama dengan 0. Jadi, Fx akan continue di setiap titik jika A sama dengan 0, A sama dengan 2 dan B sama dengan 0. Oke? Itu tentang cara mengecek kekontinuan fungsi di satu titik. Baik, sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.